Sebut saja DJ Jones gitu ya. Jones. Lo DJ? Gue DJ Kak. Nah, terus temen gue celananya itu di bawah dengkul, jadi nggak buka semua. Tapi itu kan outdoor, kelihatan orang. Itu 11 orang maksudnya sistemnya ngantri atau gimana? Apa semuanya? Semuanya lah langsung. Gila loh. Dia bilang, tapi dia ngomong tuh pasnya, udah cepetan buka, dia bilang gitu kan. Gue bilang kan, buru-buru amat sih gitu kan. Orang pemanasan dulu kayak. Gue dibawa ke pulau, jadi tuh kayak villa gede, tapi kosong. Gue disekep di situ. Sebut saja DJ Jones gitu ya. Jones. Lo DJ? Gue DJ Kak. Masa sih? Serius gue DJ. Oh, DJ. Gimana ceritanya jadi DJ? Jadi itu dulu tuh sebenarnya sih gue bukan DJ ya. Dulu gue tuh jualan rokok di satu klub gitu kan, di bawahnya tapi di pinggirannya. Nah, gue terobsesi sama wanita-wanita malam tuh, ya kan. Setiap lewat gue liatin. Nah, gue terobsesi itu gimana caranya gue bisa memiliki dia gitu kan. Nah, dan pada akhirnya gue tuh penasaran gimana sih suasana di dalam tuh seperti apa gitu kan. Naiklah gue nih ke atas. Naik ke atas, gue lihat oh seperti ini gitu kan. Ternyata tuh di dalam tempat itu ceweknya tuh mantep-mantep deh, ya kan. Jadi lu pengen masuk gratis. Nah, Emang boleh pedagang rokok masuk ke tempat itu? kan gue kan orang dalam. Oh. Jadi kalau mau masuk situ harusnya gratis gitu kan. Nah, akhirnya gue lihat satu DJ nih, wah dia meluk-meluk cewek kan, bebas gitu kan. Gimana caranya biar gue bisa seperti dia kan. Nah, akhirnya gue coba untuk ngumpulin duit ya kan buat sekolah. Akhirnya gue sekolah DJ tuh. Asik. Nah, gue sekolah DJ dan di klub itu gue incer nih perempuan satu nih. Ya, dia Langganan LC. ya, sering datang. Oh, LC. LC lah. Mungkin dia kerja di luar, happy di situ kan. Nah, akhirnya gue sekolah DJ. Nah, akhirnya gue minta dong sama guru gue supaya gue tuh trainingnya tuh di klub itu gitu kan. Akhirnya dikasih lah gue training di situ selama 1 minggu. Dan PD-nya gue tuh gue langsung nyampe. Kebetulan di situ ada beliau ya yang gue incer selama itu ya. Gue incer, gue samperin, gue kenalan dong. Dulu masih zaman-zamannya PIN lah ya, bukan WA ya, bukan itu ya, PIN lah. Minta PIN, akhirnya udah tuh tukeran. Lanjutlah komunikasi sampai gue pacaran lah. Pacaran, gue perform lagi di situ, masih masuk training ya. Langsung gue bungkus. Gue bungkus. Di situ juga gue sama-sama mabok sih. Gue mabok, dia mabok. Dan akhirnya gue antar dia ke kosannya. Disitulah gue ngelakuin enak-enak lah. Ngelakuin enak-enak. Tapi kan lu tahu dia LC ya? Tahu, gue tahu dia LC. Berarti dia sering dibungkus sama om-om nggak? Kalau itu sih ya pastilah sering lah. Tapi di situ gue juga sakit hati sih kadang. Karena gue baru pertama kali pacaran sama LC, gue main perasaan. Nah, setelah itu gue jalin hubungan sama dia selingkuh sama temen gue. Jadi gue ajak dia ke kosan, ngajak temen gue ke kosannya gitu kan. Gue lagi tidur. Nah mungkin kakinya dia itu mau inin ke temen gue. Nah, emang lu satu kosan? Enggak, jadi gini bareng-bareng? loh. Pulang dari dugem, temen gue pengen nginep lah di kosan cewek gue gitu. Oh, temen lu cowok? Cowok. Kok temen cowok nginep di kosan cewek? Bukan tamunya tuh dia? Bukan. Jadi gue juga stay bareng sama dia kan. Ya, tau lah daerah-daerah. Oh, kalau kayak gitu cewek cowok campur ya Campur, kos-kosannya ya? bebas ya? bebas. Nah. Sebebas apa sih? Jadi nggak ada aturan gitu ya di kosan? Nggak ada aturan sama sekali. Welcome dia, keluar masuk siapapun. Oh gitu ya. Akhirnya pas gue tidur, nah jadi kakinya dia tuh pengen ngenain itunya dia gitu kan. Nah tapi kenanya ke gue gitu kan. Nah gue bangun dong. Nah terus temen gue juga bangun.
Nanyain, lu kenapa ya? Enggak, gua rame apa. Akhirnya gue langsung buang muka kan. Nah, jadi cewek gue tuh di tengah posisi tidurnya. Ya Allah, jadi diapit sama elu sama temen lu? Iya, diapit. Nah, gue suruh pindah di sebelah gue, dia nggak mau. Nah, di situ gue curiga dong. Heeh. Maksudnya apa nih kayak gini kan? Nah, akhirnya teman gue keluar, cewek gue juga keluar, dan di situ gue pura-pura tidur. Terus? Nah, jadi kan di atas kosan itu kan kayak ada gudang kosong ya. Nah, jadi dia tuh outdoor gitu modelnya. Outdoor. Nah, jadi kayak balkon. Tapi ada satu gudang. Nah, tapi dia di depan gudang. Jadi naik tangga, gue belok kiri itu udah kelihatan. Nah, awalnya gue cari ke bawah dong. Gue pikir kan dia cari makan atau apa gitu kan. Karena kan toiletnya di luar. Gue liat toilet nggak ada. Curiga dong gue. Akhirnya gue lihat, gue cari. Ada suara. Suaranya gimana? Suara ya, suara nggak enak-enak lah gitu kan. Suaranya kayak gimana? Aku nggak tahu ya. Ya kayak ngedesa gitu lah. Suara ngedesa. Gue naik lah nih ke atas. Gue lihat ternyata dia. Dia lagi main. Dalam keadaan nggak pakai apa-apa? Pakai baju atasnya doang. Nah, terus temen gue celananya itu di bawah dengkul, jadi nggak buka semua. Tapi itu kan outdoor, kelihatan orang. Enggak, jadi balkonnya dia tuh model begini nih, kayak Reto U. Nah, jadi kalau seandainya di tempatnya dia itu ketutupan sama rumah kosan juga, tingkat. Jadi nggak ada orang yang lihat, gitu. Nah, terus? Nah, akhirnya ya gue sakit hati dong. Ya. Pas abis ngeliat lu apa tuh? Ya gue cuma, gimana ya, gue nggak mau... Nggak lu pukul? Enggak lah. Gitu kan, kalau seandainya dia emang cewek bener, nggak mungkin dia seperti itu dong. Nah, di situ dari awalnya lu juga milih Elsie kan? Iya. Karena resiko. Nggak semua Elsie sih. Tapi gue di situ gue berpikir lagi kan, dia kerjanya apa, ya kan? Gue ketemu sama dia di mana, gitu kan? Ya dia pantas lah seperti itu gitu kan. Nah, setelah itu gue sakit hati, dibilang sakit hati, gue sakit hati banget. Abis itu putus? Nggak ada kata putus, nggak ada kata apa, dan tiba-tiba udah teng aja gitu tapi kan. Tapi pas abis kejadian itu masa nggak ada penjelasan sih? Nggak ada penjelasan di situ. Nggak ada. Lu nggak nanya? Enggak, gue nggak. Diemin aja? Gue diemin aja. Terus dia nggak mencoba untuk, aku bisa jelaskan semuanya gitu? Enggak, dia cuek. Oh. Dia cuek, dan gue punya temen sahabat kental gue ya. Dia ngomong sama gue, lu percuma, modal DJ aja tuh lu nggak akan, gimana ya, nggak akan menang gitu kan di tempat seperti ini gitu. Gitu. Nah, emang temen lo itu apa profesinya? Biasa, tapi dia tuh kayak punya dukun gitulah, orang pintar gitulah, pakai. Masa sih? Pakai susuk gitu kan. Nah, ngaruh ya? Ngaruh itu ngaruh banget. Karena di saat itu teman gue si ini nih, teman gue nih yang satu lagi, sahabat gue kental lah, dia ngomong, dia sering nganterin teman gue tuh di daerah Jawa Barat. Sering katanya dia sering dimandiin lah, apa segala lah gitu. Nah, di situ gue aneh dong gitu kan. Akhirnya gue minta anterin juga lah. Tapi gue dibawa ke Sumatera. Gitu. Jauh amat. Nah, dibawa ke Sumatera, gue seminggu di sana. Gue pulang, gue balas dendam. Akhirnya gue cari Elsie, gue pacarin temen-temennya dia. Satu kerjaan dia 11 orang gue pacarin. Tapi kan kalau mungkin aja kalau misalnya menurut Elsie itu hal yang biasa. Ya tapi kan kalau seandainya soal menjalankan hubungan kan, apalagi yang namanya lo udah tinggal bareng sama gue gitu kan, nah, lo mau sama tamu juga nggak masalah gitu, asal jangan sama teman gue gitu kan. Oh gitu ya? Iyalah, kalau udah sama temen gue mah udah beda lagi gitu kan. Ya sekarang gue kenal sama lo aja kan, kerjaan lo seperti itu gitu kan, jadi gue nggak bisa ngatur-ngatur lo buat, nggak mungkin kan gue suruh, udah lo berubah deh lo tuh ini gitu kan. Tapi kan bukannya memang lingkungan lo juga kayak begitu, walaupun lo berteman juga teman-teman lo kayak gitu. Nah disitulah makanya gue berpikir, makanya gue buat mainin perempuan. Waduh, lu bahaya lu, ntar di komen netizennya gue perempuan nih. Lu mainin perempuan dalam arti lu dendam. Gue dendam. Macarin 11 cewek itu, terus dia tahu? Tahu. Terus dia nggak marah? Dia nggak marah. Biasa aja? Teman-teman dia, tapi dia punya penyesalan gitu kan. Tahu dari mana? Jadi setelah itu gue coba buat deketin sahabatnya banget nih ya, sahabat kentalnya dia lah. Awal gue pancing dulu dia kan. Jadilah nih sama gue nih.
dia jadi sama gue. Nah disitulah gue dapet kesempatan buat deketin yang lain, ya. Karena kan yang namanya satu kerjaan otomatis ya dia tinggal ya di satu kosan, tapi cuma beda kamar doang. Gue berusaha buat dapet deketin si sahabatnya, kena tuh sama gue, kena. Singkat waktu kenal lagi nih 2 orang, ya kan? Kenal lagi 2 orang. Di kosan yang sama dengan mantan lo? Kosan yang sama. Ya cuma beda 3 kamar lah gitu kan. Nah setelah itu gue cuma mencoba untuk merencanakan hal yang membuat gue benar-benar wah gitu kan. Yang buat dia sakit hati, benar-benar sakit hati lah. Ya gue deketin. Nah akhirnya gue coba minjem duit nih ke bos gue kan. Gue kasih minjem duit ke bos gue. Nah pas hari H-nya mereka pada libur, gue bawa minuman ke kosannya. Asik. Kosannya sahabatnya dia nih. Nah, Lu sendiri? gue sendiri lah, maksudnya berdua kan, gue sendiri. Kalau berdua mah enak dong kan, gue sendiri. Ntar kayak temen lo lagi yang... Itu yang gue takutin sih itu. Nah gue sendiri. Awal mula gue masuk ke callingan dulu, kontekan dulu sama bener-bener sahabat kentalnya dia nih. Gue ajakin minum yuk. Gue lagi bete nih, gue gituin kan. Ya iseng-iseng kan lu pada libur kan semua gitu. Ajak aja temen-temen lu tuh yang lain gitu kan. Asal jangan ajak dia dulu ya gituin kan. Nah terus temen sahabatnya dia balas, iya lagi juga dia udah lagi keluar kok. Gitu. Kebetulan kan. Nah gue berharap rencana yang gue pengen rencanain nih terjadi gitu kan. Akhirnya gue berangkat, buka minuman. Nah, gue suruh lah sahabat mental ini buat temen-temennya kan. Nah, terus sahabatnya tuh ngomong yang deket sama gue nih. Ya dia mah kalau seandainya cuma minum doang nggak mau, kecuali kalau dikasih duit. Gitu? Iya. Nah, udah gitu kan. Udah tuh gue keluarin duit. Kebetulan gue bawa tas yang samping itu kan, tau gak? Duit yang dikaretin lah kayak bank keliling modelnya kan, karetin. Jadi cash-cashan? Cash lah, nggak mau transfer lah. Masa ya ntar kalau transfer dulu kan nggak mungkin. Nah, gue taruh tuh duit sama minuman kan, dipanggil lah. Lu jadi kayak Don Juan dong ya? Yo iya. Terus? Nah, panggil lah temen-temennya nih kan, panggil temen-temennya. Nah, gabung lah tuh sama gue. Ada berapa orang? 11 orang. 11 orang. Itu semua muat itu satu kosan. Muat-muatin. Muat-muatin, pokoknya harus muat lah ya kan. Nah, udah masuk semua, minum deh tuh. Minum sampai mabok ya. Kira gue cemek-cemek deh tuh, pelan-pelan. Gue pegang. Mereka juga mau ya? Mau diem, ya karena ngeliat duit kan siapa nggak mau. Gitu kan. Nah, udah gitu gue cemek-cemek, gue pegang satu-satu. Nah, gue pegang satu-satu, semuanya gue cobain kan. Gue kan, ya, nah gue buka tuh bajunya tuh yang satu tuh. Yang satu gue buka, nah semua juga ngikut buka baju. Mungkin udah yang namanya alkohol kali ya. Semuanya buka baju, yang nggak mau, gue langsung buka semuanya dong. Ya kan? Gue buka semuanya, gue suruh deh tuh satu-satu kan. Ada yang leher gue lah, ada yang paha gue lah gitu kan. Ada yang ngemut itu gua kan. Terus 11 orang maksudnya sistemnya ngantri atau gimana? Apa semuanya? Semuanya lah langsung. Gila loh. Iyalah, semuanya gue suruh semuanya langsung. Kalau seandainya gue suruh ngantri kelamaan. Kelamaan. Ini bukan bantuan itu ya, bukan bantuan dana ya, jadi harus ngantri ya. Bukan lah, kelamaan ntar keburu sadar duluan gitu kan. Soalnya kan udah gue cokokin minuman kan, mabok kan semua. Jadi mereka pada kompak begitu. Ya, dibilang pada ngapain lu aja tuh 11 gitu. Bingung deh gue. Ada ngejilatin semua, kaki gue dijilatin. Ya Allah, kaki jempol kaki lo. Iya, dijilatin sama dia. Udah gitu kan, sampai gue cemek-cemek kan, gue cemek-cemek tuh semua satu-satu tuh. Gue cium-cium lah semua sampai ada yang punya gue gitu kan. Bergantian atau gimana? Yes, bergantian, ada yang bareng, kadang 2 orang langsung pala gue giniin kan. Sampai diginiin, mau. Dia mau, gue suruh jilat, gue suruh duduk, gue suruh tiduran semua. Mau dia satu-satu, gue gilir lah. Tiduran semua? Gue gilir.
Giliran gue tiduran satu-satu gantian pindah sini pindah situ. Terus gitu. momen balas dendamnya di mana? Kan cewek lu, mantan lu nggak ngeliat. Nah dia emang nggak ngeliat, tapi dia dateng Kok bisa? karena ada suara musik. Mungkin dia dengar kali ini rame apaan gitu kan, suara musik dugem lah. Kan nggak mungkin kan gue nggak pakai musik karena kan suaranya takut Kedengeran. gitu kan, nggak lucu kan, tetangga sama nguping gitu kan. Terus? Nah akhirnya udah gitu dia masuk, gue kaget kan, ada buah pintu, gue pikir yang punya kos kan, gue. Kalau dia nggak buka pintu berarti dendam lu nggak tersampaikan dong. Nah tapi gue deg-degan juga kan, takutnya bukan dia, gitu kan, dia buka pintu main buka aja kan, salahnya gue nggak gue kunci, tapi bersyukur juga nggak gue kunci kan, ternyata dia yang buka, Terus? terus sampai dia kaget kan, apa-apaan nih kayak gini, dia bilang gitu kan, lah terus gue bilang, kenapa emang, gue gituin kan, lo mau sini, gue gituin kan, nah terus dia bilang, najis banget lo katanya, gitu Asik. kan, nah, Marah ya. wah marah besar dia kan. Terus? Terus dia bilang, maksud lo apa kayak gini? Dia bilang gitu kan. Ini teman-teman gue, lo sahabat-sahabat gue, lo giniin. Kata gitu kan. Gue punya uang. Lu punya kuasa. Nah, temen lo mau duit. Puasin gue dong. Bener gak? Iyalah. Lu ngomong kayak gitu. Iya, gue gituin sama gue. Terus? Nah, lo tanya temen lo nih. Heeh. Gue bayar apa enggak? Gitu kan. Dia malah balik nanya, emang lo punya duit? Ih, nantangin gue kan. Gue bayarin duit gue. Asik. Ya. Ngerendahin lu ya. Iya ngerendahin gue, padahal duit gue duit minjem kan. Ya, nggak tahu kan. Cuma gara-gara gue pengen balas dendam doang. Ya. Terus lu puas? Gue puas banget. Gue puas banget gue di situ. Gue puas banget di situ. Dan pada akhirnya dia musuhan deh tuh. Dia musuhan tuh. Gue dengar kabar sih ada yang dia yang dibully nih, mantan gue yang dibully sama temen-temennya gitu. Gitu gara-gara mantan gue nih ngomongin sahabatnya dia semuanya ke maminya. Oke. Nah terus dibalikin sama maminya, dibayar gak mereka? Nah gue dapet bocoran dari sahabat kentalnya dia, gitu, dibayar gak mereka gitu kan? Nah dijawab sama mantan gue yang itu, dibayar nih. Ya udah kalau dibayar mah nggak apa-apa. Kecuali cuma dipakai gratisan gitu kan. Lagian lagi pas libur ya. Nah, lagi libur itu. Ya. Itu lagi libur. Tapi gue puas banget kok. Puas banget gue balas dendam. Oke, lu berarti udah puas ya balas dendam ya? Udah puas banget. Puas banget. Berarti lu balikin dong duit bos lu? Gue balikin, tapi itu gue cicil. Oke. Karena di saat itu gue belum kerja. Nah terus abis itu? Nah akhirnya training gue udah kelar tuh. Training DJ gue udah kelar kan. Nah, guru gue langsung ngoper gue ke kota lain, gitu kan, kota lain. Nah, gue kerja lah di situ. Nah, fokus gue tuh di situ tadinya tuh fokus gue tuh buat nyari duit, buat ganti duit bos gue, gitu kan. Bos gue karena gue gak mau cewek banget kan. Gue kerja di situ, gue kenalan deh tuh sama Residen itu tuh DJ Netep. Oh, Residen itu namanya sorry. DJ Netep itu Residen. Gue pikir presiden. Residen tuh yang, jadi DJ Netep namanya Residen. Kalau DJ freelance apa namanya? Itu guest star masuknya. Oh, masuknya guest star. Nah, lu sekarang jadi residen gua. Bayarannya lebih gede dong? Lebih kecil lah. Oh gitu ya? Kalau reguler baru, karena kan gue hitungannya per bulan. Paling gue dapat dari saweran tuh juga kalau ada nyawer, kalau nggak ada itu kan sepi gitu. Jadi gue kenalan deh tuh, kenalan sama FDJ-nya kan, residennya FDJ situ kan. Nah, beberapa kata chip di situ lah. FDJ teh naon? FDJ female, DJ cewek. Oh, DJ cewek. Nah, dari situ kenalan. Nah, gue kerja bareng sama dia. Kan gue dapet mes di sana. Satu karena mes. Residen ya, jadi dapet fasilitas. Nah, dia itu bukan asli situ juga sih. Tapi dia udah lama di situ. Nah, gue dapet mes. Nah, gue sebelahan kamar juga itu mes gue. Jadi itu klub di atasnya mes. Oh, enak dong. Jadi gue tinggal mau kerja turun, pulang kerja naik. Gitu. Nah, baru pertama kerja, gue dikasih tahu kan cara-cara gini, peraturannya kayak gimana di sini gitu kan. Nah, udah tuh gue kerja
Pulang kerja gue diajak makan. Mungkin bisa dibilang ya kayak pendekatan lah. PDKT. Karena baru ya. Pendekatan. Nah, dia punya rasa sama gue. Dia tiba-tiba tuh megang tangan gue. Kaget dong gue. Ngapain megang tangan gue gituin kan. Emang kenapa sih dia bilang? Emang nggak boleh dia bilang gitu kan. Ya boleh aja, jangan cuma tangan doang. Kalau bisa lebih gue gituin kan. Gituin kan, gak bisa lebih. Langsung dia nempak gue kan. Apaan sih lo dia bilang gitu. Gue ajak pulang kan. Pulang yuk gitu kan. Pulang lah nih gue nih. Pulang ke mes. Gue masuk kamar gue. Dia masuk kamar dia. Nah tapi gue gak bisa tidur di situ. Karena jadi dipegang tangannya tadi. Gue mikirin, jadi tuh gue merem tuh kayak kebayang-kebayang mukanya dia gitu. Akhirnya gue gelisah kan. Gue buka pintu, gue ketok kan kamar dia. Gue speak alasannya gue takut tidur sendirian kan. Anjir. Alasannya gue takut tidur sendirian. Terus? Gue bilang teman gue dulu sih gue gituin kan. Gue takut, gue nggak biasa tidur sendirian gitu. Nah ditanya emang lu di rumah biasa tidur sama siapa? Gue emak gue tidur gue gituin kan. Ya udah gue temenin dia bilang gitu. Kalau nggak lu tidur kamar gue aja kata dia gitu. Tidurlah di kamarnya dia. Jadi kan kasurnya dia tuh kasur buat satu orang gitu kan. Yang ukuran kecil lah. Bukan single. Nah udah gitu gue tidur di bawah dong. Nah mungkin karena dia kesian sama gue. Udah lu tidur di sini sebelah gue, muat-muatin aja dia bilang gitu. Kalau nggak kasur lo aja bawa ke sini gitu kan. Oh gitu. Terus? Nah akhirnya ya kalau seandainya gue bawa kasur gue ke situ, otomatis ada jarak dong. Nggak mungkin kan. Gue alasan gue males gue gituin kan. Gue males ngangkatnya udah jempet-jempetannya nggak apa-apa. Nah udah tuh tadinya gue tidur begini, gue nyamping gue pelok. Gue pelok, gue pegang perutnya, lama-lama tangan gue ke atas. Dia nggak nolak? Nggak nolak, malah dia kayak ngasih gitu kan. Kayak ngasih gitulah. Ya sekarang ikan manis yang kucing mana yang kasih ikan nggak mau kan gitu kan. Apalagi lu normal ya? Iyalah. Gue pegang deh tuh buahnya kan. Lumayan deh tuh buahnya gue pegang-pegang sama gue. Gue pegang-pegang. Tadinya gue di luar kan, di luar gue pegang dari luar, gue masukin dalam. Gue pegang lagi tuh dalamnya. Mau nggak? Nggak nolak lah, kayak emang dia sama-sama mau kali kan. Nggak ngomong apa-apa? Enggak, dia nggak ngomong apa-apa. Kayak nggak ngomong apa-apa sih. Nah tapi dia bilang, tapi dia ngomong tuh pasnya, udah cepetan buka dia bilang gitu kan. Gue bilang kan, buru-buru amat sih gitu kan. Orang pemanasan dulu kayak. Bukan buka-buka aja gitu kan. Orang pemanasan dulu gitu. Orang juga kalau mau nge-gym juga pasti kan nggak mungkin kan langsung angkat barbel kan. Iya, nah akhirnya udah pemanasan. Main dah tuh gua. Main. Udah main, kelar. Nah, tanpa status loh itu. Tanpa status. Tanpa gua ngungkapin perasaan ke dia dan dia juga tanpa ngungkapin perasaan gue. Ya pokoknya nggak ada hubungan lah. Jadi kayak ya sama-sama suka mungkin gimana ya, tapi nggak ada hubungan sama sekali. Akhirnya udah tuh. Ya, jalanin aja. Abis itu jadi nggak pacaran? Ya akhirnya gue pacaran ya, mungkin udah kayak gitu. Dia manggil gue ya, gue panggil dia, sayang juga dong. Ya, nah gue kerja di situ, jalan lah beberapa minggu, ada tante-tante. Di mana? Tempat kerja gue. Tante-tante royal banget itu. Cakep gak? Cakep. Cakepan mana sama DJ itu loh? Kalau gue bilang sih cakapan tantenya sih gitu kan, karena kan gue lebih suka yang lebih di atas gue gitu kan, yang udah kayak ya udah agak tua-tua gitu kan. Akhirnya dia naik ke stage DJ kan, naik ke stage DJ, request lagu. Wih, pas lu lagi main. Nah, request lagu, nah udah gitu ngasih duit kan ke gue, turun deh tuh dia, turun. Nah, naik lagi bawa Fleming ke gue kan. Berapa duit tuh dikasih? 300. Mantap. 300 jadi dilipat gitu 300 ngasih gue. Dia turun, habis gue puterin lagu dia bawa Fleming ke gue kan. Bawa koktail ke gue. Nah, gitu gue minum dong. Dia nyium pipi gue. Nah, akhirnya FDJ itu nyamperin gue. Apaan sih lu? Udah habis
tamunya turun, dia nyamperin gue, lo apaan sih, lo murahan banget sih lo di kan. Asik, cemburu. Nah terus gue bilang dong, kerja bos, harus profesional gitu kan. Kalau seandainya kan gue nolak, yang ada tamu kita kabur. Betul, alasan aja lo ya. Tamu kita kabur gitu kan. Bisa banget lo ya, terus? Udah gitu akhirnya kelar nih. Nah kerja, nah tamu itu masih ada tuh di table. Manggil gue kan, ngambilin tangan sini. Nah gue nggak ngeliat, tapi FDJ-nya ngeliat gue, ngeliat dia. Tuh lu panggil lo, masih tua, dia ngomong kayak gitu kan. Dia dipanggil lagi abis ini. Gue bilang, tua-tua juga mantep tuh, gituin kan. Oh lu demen sama gitu-gituan, kata dia gitu. Ya demen lah, nomor 1 gue kalau kayak gitu kan. Terus? Gue samperin kan. Nah gue samperin, dia langsung naik tuh ke atas. Mungkin kayak marah atau gimana kali ya. Kayak teriak-teriakan gak jelas lah. Kayak teriak-teriakan Uring-uringan gitu. Gak jelas lah dia naik. Nah akhirnya dia ngajak gue keluar itu si tante. Ngajak gue keluar, ngajak gue makan. Nah mau ngajak gue ke hotel. Gitu kan, mau ngajak gue ke hotel. Nah, karena kan kalau gue itu kan kalau seandainya habis kerja itu kan gue nggak boleh langsung keluar kan, aturan dari ini gue langsung ke atas dulu, izin dulu, takutnya kan gue dicariin gitu kan. Nah gue bilang aku izin dulu, nah tapi si tante itu nggak banyak waktu gitu kan, maunya langsung gitu kan. Awalnya mau bayar gue berapa, kata dia bilang kan, berapa main sama kamu gitu kan. Oh langsung ya? Langsung, gue bilang main apa nih, gue gituin kan. Aku izin dulu deh, aku gituin kan, aku izin dulu deh sama atasan, boleh keluar apa enggak. Terus kata si tante, aku nggak banyak waktu, kalau nggak besok aja, dia bilang gitu kan, besok lagi aja gitu. Ya udah deh, akhirnya gue pulang. Nah ini si FDJ ini marah nih, marah sama gue ketok-ketok pintu nggak mau dibuka. Kira udah deh tuh, nah besoknya gue ngobrol dong gue sama dia sebelum gue kerja, nyalain lagu. Gue style mixtape dulu, gue ngobrol berdua sama dia di room. Gue bilang, gue DJ lo, gue gituin kan. Lo DJ, lo nemenin tamu gue pernah larang, lo juga sama dong harusnya kayak gitu, bener gak? Nah ya sekarang tante-tante banyak duitnya gitu kan. Ya sekarang lo juga dapet juga kan dari gue gituin dong. Ya soal hubungan kita di luar dari pekerjaan gitu. Tapi kalau seandainya di kerjaan ya kita nggak ada namanya pacaran, gue gituin kan. Tapi lu tenang aja, soal duit pasti gue kasih, gue gituin kan. Terus dia tadinya nggak mau kan. Lo harusnya ngapain, ngertiin perasaan gue dong, dia bilang kayak gitu kan. Gak kayak gitu juga. Maksud lo apa kayak gitu, dia bilang gitu kan. Udah tuh akhirnya, ya emang lo sama duit, gue gituin kan. Lo kerja yang lo cari apa sih? Kalau emang lo nyari cowok, ya lo cowok selalu banyak di depan gitu kan. Lo yang lo cari duit. Akhirnya dia mau deh tuh. Dengan tampang sinis. Ya udah deh kalau gitu. Oke, tapi lu jangan marah ya kalau misalkan gue sama tamu. Perempuan itu ngomong kayak gitu. Ya udah nih, gue jalanin. Nah, si tante itu nyamperin lagi ke gue. Bener datang sama temennya juga. Datang, akhir itu, nah nyamperin gue. Nah dia bilang, pulangnya jadi ya, dia bilang closingannya jadi ya. Oh gitu, diingetin lagi lo ya. Diingetin, gue bilang iya jadi gitu kan. Nah, gue mabok dulu kan. Takutnya kan yang namanya kayak gitu kan, gue juga takut gitu kan. Sebenarnya mau merasa takut gitu. Jadi udah, gue pulang, gue izin sama cewek gue nih, DJ, gue bilang, yang gue keluar dulu bentar ya makan, ngajak makan. Tenang aja, duitnya pasti gue kasih lo kok setengah-setengah sama gue. Oh ya udah jangan lama ya, dia bilang gitu. Iya. Nah, dia naik, gue keluar lah sama tante. Kayak mobilnya dia kan, jalan. Itu ke hotel dekat sekitaran situ lah. Nah, udah tuh nggak basa-basi. Dia langsung buka, langsung dorokin gue, langsung gue dodorin semua kan dibawakan. Gue bilang ini apa? Gue bilang ini kok jadi luang nafsu gitu kan? Ya, gue mau teriak. Takutnya enak gitu kan. Gue minta tolong, gue belum ngerasain gitu kan. Nah udah gitu, udah tuh gue rasain dulu kan. Gue rasain, tuh mantep banget sih emang. Kayak gitar Spanyol lah kalau dibilang ya. Bohai? Bah, bukan main. Ya pokoknya lebih profesionalnya dia lah dibandingkan si DJ itu. Dia, karena
mungkin dia udah pengalaman nih, udah kan. Nah, gue tanya-tanya dong, gue tanya-tanya, emang kamu nggak punya suami? Gue gituin kan. Dia bilang nggak ada. Awalnya dia bilang nggak ada tuh. Nah, udah, oh ya udah, kira. Nah, gue jalan hubungan di pacaran dia tuh. Wow, setiap hari nih, dia nanyain, gue udah makan apa belum? Gitu. Oh gitu. Gue bilang belum. Kenapa? Nggak punya uang, gue gituin kan. Ditransfer sama dia tuh. Gope, kadang 600, kadang sejuta ditransfer sama dia tuh. Enak dong lo. Gue bukan main, gitu kan. Bagi 2 sama si DJ. Gue bagi 2 kan perjanjian gue. Oh, berarti lo amanah lah ya. Amanah gue mah. DJ yang amanah dong. Iyalah, ya. amanah banget. Disclaimer dulu ini 18 plus ya. Terus? Nah, akhirnya udah gue bagi. Gue kasih tahu kan, nih dia transfer nih. Dia happy dong si DJ pacar lo itu juga. Nah, mungkin dia happy kali ya, dikasih duit sama gue kan, ya kasarnya. Ya gua yang kerja, dia yang enak gitu kan. Lu juga enak. Ya enak gitu kan, tapi lebih enak dia gitu kan. Nah, sedangkan gue capek kan. Capek Emang gua. capek? Capek banget tiap hari. Oh iya, Gue tiap hari gua. tapi kan lu menikmati. Ya menikmati nggak gitu-gitu juga kali kan. Ya sebenarnya gue mau nolak. Jadi si getol, si tante itu getol ya? Gue getol banget. Tadi gue mau nolak, takut diputus rekening gua kan. Oh iya benar. Nah, udah itu udah kan kelar. Kira kok setiap Sabtu Minggu handphonenya nggak aktif nih. Oh. Jadi gini loh, gue urgent kan, gue butuh duit, gitu kan, gue butuh duit, gue urgent, gue telepon dia kan, itu nggak aktif. Ini kemana nih? Minggunya juga besoknya nggak aktif. Karena gue mau beli alat. Lo nggak tahu alamatnya rumahnya? Nggak tahu, nggak dikasih tahu sama dia alamatnya. Kira udah gitu, jadi tanya dong. Awalnya enggak. Oh mungkin dia lagi sibuk atau gimana kali ya. Karena Positive kan dia thinking lah ya. karena kan dia beda agama sama gue kan. Nah udah gitu, udah itu. Nah besoknya baru deh dia ngechat gue kan. Seninnya tuh. Senin pagi, itu jam 8 pagi baru ngechat gue. Maaf sayang, dia bilang gitu kan. Kemarin aku 2 hari ibadah, dia bilang gitu, kumpul sama keluarga. Oh gue ngertiin dong. Nah mungkin dia setiap Sabtu Minggu makanya nggak aktif ngumpul sama keluarga kali sama-sama ya. Temennya dia tuh ada temennya itu namanya datang sendirian, nggak sama dia kan biasa berdua terus tuh. Oke. Terus? Nah datang dia ngomong sama gua, lo tahu gak katanya? Dia tuh udah punya suami. Nah gua kaget dong. Temennya cewek juga? Cewek juga. Nah kok lo ngaduin dia gitu kan? Gua tanya dong. Temennya suka sama lu lagi nggak? Ternyata suka sama gue, suka sama gue juga. Lu pakai? Gue pakai lagi kan, nih kan gratisan gitu kan. Kenapa waktu awal temennya nggak lu ini? Kenapa itu? Nggak cantik temennya? Sama sih, malah cantikan temennya, tapi berduitan dia dibandingkan temennya. Karena gue nyari duit bukannya perempuan. Perempuan mah banyak kalau gue mau gitu kan. Asik. Ya. Sombong amat. Ya sombong lah, sombong dikit nggak apa-apa kan. Nah, kalau perempuan mah gue cari mah banyak, tinggal ngerik dong juga nyamperin gitu kan. Terus dia ngasih tahu, lu tahu nggak gitu? Udah ngasih punya suami. tahu. Terus? Nah, akhirnya udah tuh, oh ya udah deh. Nah, gue pura-pura dong. Gue pengen tahu rumah dia di mana sih? Ini di perumahan ini, dia bilang gitu kan. Anterin gue yuk. Gue pengen tahu. Ya udah, tapi lewatin rumahnya aja ya. Tahan satpam tuh kan, security. Mau ke rumah ini, temennya. Oh iya masuk teh kata gitu. Masuk lah. Naik motor, no dia rumahnya no. Gue liat tuh mobilnya ada di depan kan. Bagus rumahnya? Gede. Gede rumahnya, nah mobilnya di depan. Ada mobil Hummer. Gue nggak tahu tuh mobil tajir siapa. Dong. Bukan tajir lagi gitu kan. Itu kan miliaran harganya. Lumayan. Nah, udah tuh. Nah, gue penasaran dong setiap minggu tuh gue bolak-balik tuh. Kadang Robicon, kadang Mercy mobilnya. Iya. Oh gitu, beda-beda. Beda-beda. Nah, gue nggak tahu tuh punya siapa kan. Ya sedangkan cewek gue itu, tante gue itu dia cuma pakai mobil yang biasa aja gitu kan. Nah, pakai Civic doang kan, jalan bener-bener kan. Nah, gitu udah. Kok beda-beda lagi mobilnya gitu kan. Setiap hari tuh beda, setiap minggu tuh beda. Kadang 2 minggu sekali tuh mobilnya itu, kadang beda. Ternyata bener. Gue cuma meyakinkan bener gak sih gitu kan, kalau dia punya suami gitu kan. Ya bener. Nah akhirnya udah dong, gue bilang, oh gue di situ juga ada rasa sih sebenarnya sedikit kan sama dia. Kalau emang dia serius, gue juga serius dia gitu kan. Nah, akhirnya
dia main-main sama gue mainin lagi temennya. Gitu kan. Gue ajak ketemuan, gue mau ngobrol, dari sana gue mau curhat. Tapi gue nggak bisa curhat di tempat di luar ya, karena gue nggak suka keramaian, gue alasannya gitu kan. Akhirnya gue curhatnya di kamar lah. Kamar yang bekas gue pakai sama dia. Tuh, maksudnya yang tempat hunian ya. Sama itu. Disitulah kejadian juga sama temennya. Kejadian juga sama temennya. Ya, nah mungkin temennya ini ya punya rasa sama gue kan. Jadian, nah akhirnya udah temennya nyaranin, udah lu kamu tinggalin aja dia gitu kan. Ya gue bilang dong, dia aset gue gituin kan. Gue kalau seandainya kan nggak ada dia, gue nggak bisa ngumpulin duit gitu kan. Gue kan juga harus ngirim ke orang tua gue juga gituin kan, karena gaji gue gede gitu kan. Nah terus hubungan lo sama itu tantenya gimana? Berlanjut. Masih. Gue nggak peduli dia punya suami kayak mau punya apa, nggak peduli gue. Yang penting kan di otak gue kan duit, gitu kan. Nah udah gitu, dia nggak tahu kalau gue jalan sama temennya, nggak tahu. Terus? Nah, akhirnya temennya itu jadian juga sama gue, FDJ jadian sama gue, tantunya juga jadian sama gue ya kan. Laku lo ya? Laku keras. Gitu. Terus? Nah, udah tuh gue ngomong kan sama temennya kan, kamu tenang aja gue gituin kan, gue gak ada rasa kok sama dia gitu. Iya tapi yang namanya perempuan kali ya, yang namanya kalau udah cinta sama laki-laki, kalau ngeliat laki-lakinya tahu tidur sama cewek lain ya pasti sakit hati dong. Yang sakit hati siapa nih? Temennya dia nih, temennya temennya si tante. Temennya si tante. Nah, tapi kalau seandainya kan yang cewek gue FTJ mah taunya duit aja kan. Nah, kan gue udah, karena kan gue bilang profesional pekerja gitu kan. Akhirnya udah tuh, gue jalan hubungan lama-lama kan, akhirnya. Nah, gue kaget dong, ini temennya dia kok bisa ngobrol bareng serius sama cewek gue FDJ gitu kan. Ada apa nih gitu kan. Gue bingung, lu ngapain sih gitu kan. Jadi tuh setiap kan ada DJ itu kan ada jamnya kan. Jam-jam mainnya. Jam-jam mainnya gitu kan. Nah ini kok sampai closing nih udah 3 hari ini kok gue mulu yang main gitu kan. Alasannya dia yang enak badan lah, padahal lagi ngobrol sama temennya, ada apa nih, merencanakan sesuatu apa nih. Tapi gue nggak mau positive thinking dulu lah. Gue udah gitu udah tuh. Gue nanya kan, lu udah hubungan apa sih sama dia, lu ngobrol apa sih? Kagak, gue pengen tahu aja. Tante lo orang mana gitu kan, kerjanya apa gitu kan. Nah terus dia nyaut, ternyata udah punya laki ya, dia bilang gitu. Nah kan gue udah bilang sama lu, gue cuma morotin dia doang, lu gak usah khawatir gue gitu kan. Tenang aja dia bilang gitu kan, gue mah gak bakal cemburu kok, tenang aja. Nah udah tuh, berjalannya waktu, ada nelfon gue. Gue gak tahu itu siapa yang nelfon gue. Nah pakai private number. Ih, siapa yang nelfon gue nih? Nah, gue pikir ini kan pinjol kan, nggak gue angkat kan, gue angkat, nelfonin terus tuh, gue angkat, weh bro, dia bilang gitu, ini siapa? Gue tanya kan, ini gue, lu masih inget gak? Nah, gue tanya, gue siapa? Gue gitu kan, gue nggak inget, lu siapa? Gitu kan, lu mah sombong lo, di sukses juga, dia bilang gitu kan, terus udah sukses juga, gue bilang, di nggak jelas, gue matiin aja kan, gue matiin. Nah terus gue curhat kan sama cewek gue FTJ. Gue belakangan ini ada nelfon gue terus tapi nggak tahu siapa gue gituin kan. Nomornya berapa? Gue nggak tahu nomornya berapa. Oh ya udah nggak usah diladenin, dia bilang kayak gitu. Nah udah tuh, nah, tiba-tiba 3 hari setelah ada yang telepon itu, cewek gue libur. Libur. Nah besoknya abang gue nelfon nangis-nangis. Gimana nangisnya? Nah bilang, dek pulang dulu dek, penting, dia bilang gitu. Pulang dulu please, pulang dulu, dia bilang gitu kan. Gue bilang, lu kenapa ya? Gue gituin kan. Ada apa? Gitu kan. Ada kejadian apa lagi? Gue gituin kan. Siapa yang ini? Gitu kan. Penting gak? Gue gituin, soalnya gue gak bisa libur. Gue bilang, ini yang handle gak ada, gue gituin kan. Nah dia pengen kekeh supaya gue tuh pulang hari itu juga. Ya mau gak mau gue izinkan ke bos. Pak gue izin pak pulang. Nah tadi kan cewek gue itu liburan tuh sampai besok. Nah ini tiba-tiba datang dia datang. Nah alhamdulillah dong gue bisa dapet libur. Iya.
Ya alhamdulillah gue bilang, makasih banget lu udah nolongin gue gitu kan. Gue mau libur dulu hari ini. Arjen keluarga gue nelfonin sama gue nangis-nangis. Oh ya udah, pulang aja hati-hati di jalan ngomong kayak gitu kan. Oh iya. Gue jalan dong pulang. Lu tau gak sampai rumah. Gue nyamper abang gue lagi duduk. Gue masuk kamar, tiba-tiba yang masuk kamar badan gede-gede. Kaget dong gue. Nah, gue bilang ada masalah apa nih? Nah, akhirnya udah lu ikut gue, dia bilang gitu kan. Berapa orang? 7 orang ada kali. 7 orang. 7 orang tuh, akhirnya gue dibawa deh tuh. Dibawa sama dia, gue dibengkek, dibawa. Abis gue di mobil. Pukulin? Wah, abis gue pukulin sampai ini gue nih, tangan gue nih kan sampai ini kan. Terus kalau lu nggak nanya, apa nih masalah apa? Gue nanya, gue udah teriak-teriakan tapi dia bilang gini sama gue. Tanpa lu nanya lu udah tahu kok. Oh gitu? Nah, gue bingung dong apa nih kan. Udah gitu, udah tuh. Gue dibawa ke pulau. Gue dibawa ke pulau. Jadi tuh kayak villa gede tapi kosong. Gue disekep di situ. Nggak dikasih makan, nggak dikasih apa gitu kan. Gue bingung salah gue apa. Dijagain sama? Dijagain semua tuh gue. Dijagain. Berapa lama? Semingguan kali ada. Sampai gue diancam kan. Mati dong lu nggak dikasih makan? Ya yang kasih makan juga kasih makan. Nasi doang, nasi bekas dia malah. Ini lo makan-makan tuh. Gitu kan. Ya paling kayak ada roti-roti bekas gue ambil kan. Ya tahu gak lo roti-roti yang udah bulukan tuh. Lu nggak minta bantuan? Gue mau bantuan siapa? Handphone gue dipegang sama dia. Keluarga lu nggak nyariin? Nggak nyariin. Mungkin dia nyariin tapi mau nyari kemana? Gitu kan. Nah terus? Sedangkan mereka aja tuh nggak ngasih permasalahan gue sama dia tuh apa keluarga gue. Nah terus kejelasannya gimana kok nggak jelas itu? Nah jadi setelah gue disekep lamanya itu seminggu, dia datang sama suaminya. Gue kaget, wah kaget banget, gue lemes. Gue lemes, dan akhirnya dia datang. Gue bikin surat pernyataan. Surat pernyataan. Disuruh atau lu sendiri? Disuruh bikin surat pernyataan. Dan gue disuruh mengakui bahwa gue tuh udah berzina sama istrinya dia. Gitu. Dan gue akhirnya juga minta maaf sama suaminya, bikin video kan. Gue minta maaf. Kalau ini kesalahan gue gitu kan, gue gak bakal ngulangin lagi dah pokoknya gitu. Dan itu buat pegangannya dia supaya gue gak ngelapor kali ya. Ngelapor bahwa gue tuh udah dipukulin lah gitu kan, udah disekep gitu kan. Udah tanda tangan, udah bikin video sampai gue bilang pas terakhir tuh, sampai lu ngelapor ke polisi, lu gak akan menang. Karena lu berzina sama istri gue, dia bilang gitu kan. Gitu. Oh ya udah, akhirnya gue mau lapor apa yang gue harus gue laporin gitu kan. Mungkin itu karma kali buat gue kali ya. Akhirnya udah tuh. Nah akhirnya lakinya buka mulut. Siapa yang ngasih tahu rumah gue tuh siapa? Ternyata FDJ itu yang ngasih tahu rumah gue. Waduh, itu plot twistnya ya. Kalau di film tuh plot twistnya jadi ternyata pemainnya itu yang lu suka setor 50%. Itu dia, makanya aduh. Makanya lu udah kapok belum kejadian ini? Nah makanya gue kapok lah, kapok banget gue. Makanya gue udah gak mau lagi lah yang namanya seperti itulah. Gue udah tobat lah gitu kan. Bener nih. Gue mau lurus-lurus aja gitu kan. Lu tahu nggak alasan si FDJ itu berlakuan seperti itu? Tahu gue, tahu banget. Ya mungkin dia sakit hati kali ya. Sakit hati bahwa gue udah mainin perasaannya dia gitu kan. Makanya dia ngelakuin hal seperti itu kan. Benar. Jadi intinya sebenarnya lo ini orang yang nggak bersyukur. Sebenarnya dari DJ itu kan juga lumayan loh fee-nya, bener nggak? Iya sih, apa masih kurang? Lu bilang alasannya tadi duit, demi duit, ya, santai demi duit. Sebenarnya kalau lu nge-DJ bener-bener aja, ya kan? Lumayan kan? Sekali main dapat saweran, terus udah gitu dapat bulanan, dapat mes juga. Kalau lu bener-bener aja nggak cari mati kan, lu cari mati kan kayak gitu. Iya sih, tapi kebutuhan gue banyak sih. Emang kebutuhan apa sih? Paling patu kan, baju, kebutuhan makan. Dan kan gue juga ada tanggung keluarga. Oke. Ya cuman kan itu jalan ngeri-ngeri sedap ya, ya nggak sih?
bener banget. Bukan ngeri, ngeri banget. Nah makanya, jangan coba-coba lagi deh ya. Enggak lah, udah kapok gue sekali lagi udah. Iya, jadi intinya tuh sebenarnya pekerjaan apapun itu kan ada plus minus resiko. Dari nge-DJ aja sebenarnya resikonya udah ada. Iya. Apalagi lu mengambil tindakan ya lu ngacarin laki, cewek, suami, istri orang. Udah itu juga lu dendam juga yang pertama juga gak jelas gitu kan. Nggak penting gitu, maksudnya pakai cewek-cewek lo. Kalau adek lu digituin gimana? Makanya itu kan gue juga punya tanggungan, gue butuh duit sama tante itu buat bayar utang gue kemarin sama bos gitu kan. Gue punya utang berapa puluh juta itu buat balas dendam doang kan. Tapi lu dari situ yang bisa lu ambil dari kejadian lu yang 2 cerita tadi. Intinya sih ya gue udah ambil pelajaran gue aja ya semuanya. Jadi ya gue gak akan mengulangin lagi dah. Udah cukup. Nyata jadi lelaki joker itu tuh nggak bagus. Lelaki dendam gitu kan. Joker kan orang jahat itu berawal dari orang baik yang tersakiti. Ternyata itu nggak bagus. Meskipun lu disakitin bagaimanapun juga ya lu harus berbuat baik sama orang. Gitu. Jadi semua namanya kehidupan itu pasti ada karma ya. Apa yang lo perbuat itu akan lo tuai gitu kan. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, udah terjadi kan. Iya, jadi intinya mah jangan bermain api lah ya. Maksudnya lu tahu itu bahaya, tapi lu tetap lu jalanin gitu loh. Lu ambil resiko karena ada kenikmatan uang gitu kan, kenikmatan uang, kebutuhan apapun itu. Tapi tetap kita harus pikir panjang, bener nggak? Bener banget. Kalau nggak pikir panjang ya akhirnya kayak lu gini deh. Lu di pulau lo seminggu ya kan. Untung lu kasih makan lo, kalau enggak lo udah nama doang lo kan. Iya itu dia. Gitu guys. Jadi cerita ini bisa diambil tapi jangan untuk ditiru ya. Karena ini cukup dia aja yang ngalamin gitu ya. Jangan sampai kalian ngalamin lah ya. Oke bro ya. Oke. Sukses deh ke depannya. Oke, Jangan lagi-lagi bro. Okay. Thank you.